situ kamu boleh berbicara, sehingga diskusi itu akan terbangun. Nah, selama nanti Indonesia kan begitu ya, kadang nggak paham itu sudah berkomentar, ya kan? Tulisannya panjang, beritanya panjang gitu ya. Mereka nggak membaca tapi komen, mengomentari komentar, gitu kan? Indonesia itu seperti itu. Beritanya nggak dibaca tapi komentarnya kok banyak komentarnya ya, dibuka klik. Jadi komentar dari komentar, mereka nggak tahu yang dibaca apa. Indonesia seperti itu, ya. Nggak nonton dulu, nggak baca dulu, tapi komentar. Yang dikomentari adalah komentar, sehingga nanti ruame itu jadi viral, gitu ya. Makanya sesuatu yang viral itu kadang berbahaya. Karena apa? Viralnya itu nggak disengaja. Karena orang-orang itu kan latah, kita itu kan latah. Kita itu punya budaya latah. Orang komen ikut komen, orang rasan-rasan ikut rasan-rasan, pokoknya melu gitu loh, enak gitu ya. Pemane nek gratis, pemane dapat uang saku, lo seneng. Itu pola kita seperti itu, ya. Jadi semakin banyak kalian tahu, maka kalian nggak kagetan, ya. Nggak kagetan itu berarti tidak mudah goyah ketika ada sesuatu penting. Dosen nyentri. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini cerah, tidak seperti kemarin gitu ya. Saya terhalang oleh hujan. Hujannya terlalu deras ya yang kemarin itu, sehingga tidak memungkinkan untuk perkuliahan tatap muka. Daring pun juga tidak memungkinkan karena saya perjalanan ke sini juga, ya, hingga tidak memungkinkan. Nah, untuk yang kelas ini kemarin memang tidak memungkinkan, baru yang kelas setelahnya. Nah, itu anak-anak ternyata ambudan itu males ternyata. Saya sudah sampai sini padahal. Oke, terlepas dari itu hari ini kita melanjutkan sudah membuat 2 kali catatannya, laporan bacanya, atau cuma 1? Hah? 1 yang kemarin aja berarti. Iya. Oke, berarti kalau memang 1 berarti nanti kita berutang 1 pertemuan. Ya, semoga nanti tidak mendadak pertemuan UTS-nya. UTS-nya sudah minggu depan. Sekarang ini dapat berapa kali pertemuan sekarang? 6 ya? Dan coba nanti saya cek lagi ya. Jadi e-learning itu ada berapa? 4 apa 5? Lupa. 5 dah. Ya, nanti cek lagi karena tanggal 18 kayaknya UTS ya. Sebelum UTS itu tidaknya 7 kali pertemuan. Ya, 7 kali pertemuan. Kalau memang tidak nyampe berarti nanti akan ada pertemuan daring untuk yang mengganti yang kemarin. Tapi kalau sudah pas 7 sebelum UTS ya sudah berjalan apa adanya, yang kemarin itu off berarti gitu ya. Oke, silakan dikumpulkan untuk laporan bacanya. Kalau di mata kuliah yang lain kalian sudah diminta untuk presentasi? Ya, sudah. Ya, sistem. Kita bicara soal sistem terlebih dahulu. Sistem sastra. Yang pertama, menurut Patkarya sastra adalah konteks Agak lebih jelas suaranya ya. Oke. Menurut Patkarya sastra adalah konteks dependent space event, peristiwa ujaran yang
tergantung pada konteks. Bahasa sebelum dipakai penulis sudah merupakan sistem tanda, sistem semiotik seperti tanda. Unsur bahasa itu mempunyai arti tertentu yang secara konvensi disetujui, harus diterima oleh anggota masyarakat, dan yang mengikat mereka tidak hanya dalam artian bahwa tanda itu merupakan berian. Sutarji Kalzoum Bakri memberontak terhadap kukungan perlengkapan konseptual yang terasa seakan-akan dipaksakan dan membebaskan kebebasan penciptanya. Kita semua mempunyai sistem bahasa yang antara lain merupakan sistem kemaknaan yang berbeda-beda menurut bahasa yang dipakai sebagai anggota sebuah masyarakat. Sastra disebut Lotman sistem tanda sekunder yang membentuk model, yaitu yang tergantung pada sistem primer yang diadakan oleh bahasa dan hanya dapat dipahami dalam hubungannya dan seringkali dalam pertentangannya dengan sistem bahasa. Susunan bahasa menentukan segala sistem semiotik. Oleh karena seni adalah satu di antara sistem semiotik itu, bisa tahu bahwa kita akan menemukan di dalamnya dari bentuk-bentuk abstrak bahasa itu latar belakang yang sama. Kita lihat pula dalam pertentangan antara meaning dan signifikanke yang telah dikutip dari tulisan Rifatere sebagai prinsip semiotik sastra yang penting. Yang kedua ada karya sastra dan konvensi budaya. Membicarakan masalah kode kultural, masalahnya memang penting, khususnya pula untuk penelitian sastra Indonesia tradisional, tetapi tidak mungkin kita membicarakan dengan panjang lebar dalam rangka ini. Yang ketiga ada konvensi sastra. Madame de Staël telah menjadi penindasan universal, menjadi konvensi alami sebagai ikatan kukungan yang daripada kita harus membebaskan diri. Yang keempat, masalah kompetensi sastra dengan contoh konvensi puisi lirik. Konvensi itu sangat berbeda-beda sifatnya, yang sangat umum, ada pula yang sangat khas dan spesifik. Yang lima, masalah jenis sastra teori Aristoteles. Teori Aristoteles berdasarkan sastra Yunani klasik, yaitu satu-satunya sastra yang dikenalnya. Yang keenam, strukturalisme dan masalah jenis sastra. Formalis Prusia mengakui dinamika sistem jenis sastra yang terus bergeser dan berubah. Yang ketujuh, masalah sistem sastra. Tentang sistem sastra dapat dikatakan sebagai berikut. Sistem itu dapat bersifat longgar, lincah, oleh karena karya sastra ditandai oleh penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma-norma. Dan kedua, perbedaan antara diakronik dan sinkronik yang cukup mendasarkan untuk sistem bahasa. Yang delapan, masalah sistem sastra universal. Pendekatan Aristoteles yang membagikan utama epik, lirik, drama sebagai bentuk sastra utama mengenai sastra. Oke. Sampai pertemuan yang kesekian ini ya masih belum berani mengemukakan hasil membacanya yang sudah diolah oleh pikirannya ya. Cenderung dari kemarin-kemarin itu masih tekstual. Jadi catatannya apa? Catatan itu yang berusaha untuk disampaikan. Ya, masih begitu. Ya. Maka minggu depan saya berharap mulai berani belajar. Ya. Hasil bacanya itu seperti apa? Kemudian yang didapatkan, yang disimpan oleh otaknya itu seperti apa, dan itu dikeluarkan menggunakan versi kalian sendiri. Jadi tidak textbook lagi ya. Karena apa? Kalau kita textbook berarti nanti kalau teks itu berlahan memudar dari ingatan kalian, maka hilang juga pemahamannya karena textbook ya. Tetapi kalau kita sudah bisa dari textbook menuju kontekstual ya, berarti pemahaman itu sudah masuk ke dalam diri kalian. Nah, maka seiring berjalannya waktu, walaupun secara teks itu hilang, tapi kalian sudah mendapatkan konteksnya
Ya, kalian sudah mendapatkan maksud dari apa yang dipelajari. Sehingga ketika recall ada teks baru, kalian langsung oh yang itu. Oh yang itu. Nah, modelnya itu adalah seperti kalian mungkin kenal wajah tapi lupa nama. Itu adalah pemahaman. Kalau kalian nanti sekarang sudah kuliah ya, nah kemudian nanti ketemu teman waktu SMP, ya bisa jadi namanya lupa tapi wajahnya ingat, ya karena kalian sudah memahami kontekstualnya. Teksnya adalah dia teman waktu SMP, dulu waktu jadi teman SMP itu masih ingat namanya, tekstual. Ya, tapi setelah kalian lulus, kalian kan bukan anak SMP lagi, ya. Kalian berubah menjadi mahasiswa, ya. Lalu ketemu lagi. Nah, secara wajah ingat, oh itu teman saya. Nah, tapi teksnya lupa, namanya lupa, tapi kalian masih tahu kalau itu teman kalian. Nah, itu pemahamannya di situ. Ya. Kalau yang difahami banyak, otomatis kan pasti akan bergeser toh yang namanya teks itu. Tapi kalau konteks kita pahami, tidak akan pernah lupa. Karena yang kalian pahami teks-teks itu nanti dari semester 1 sampai semester 7 kan banyak banget. Iya kan? Yang penting bagaimana kalian memahami. Ya, baru setelah itu nanti bertambah yang penting paham. Bukan hafal. Kalau hafal nanti akan, kalau kalian tidak mengulang lagi, membaca lagi, itu akan hilang semudah itu. Ya, mengapa? Karena sistem otak kita adalah mengingat apa yang kalian sering pikirkan, apa yang sering kalian pikirkan, yang kalian lihat atau yang ada di sekitar kalian. Kalau sudah nggak penting maka akan bergeser posisi dari otaknya itu, jadi dipendam ke otak tengah. Jadi nggak di otak depan lagi, tapi di otak tengah, mundur. Ya, yang kalian ingat adalah yang ada di depan. Jadi kalau ada perkataan ini secara kontekstual bahasa, karena kalian anak bahasa, ya, walaupun pendidikan ya, tapi kalian adalah anak bahasa, ya. Maka kalian sering akan mendengar konteks habis disakiti, sudahlah, lupakan, move on, itu kan? Itu adalah pernyataan yang kurang tepat, karena kita tidak akan pernah bisa melupakan, ya. Kita hanya bisa menyingkirkan atau mengganti posisi yang tidak penting itu untuk disimpan di otak kita, karena kalau melupakan nggak bisa. Otak ini dibuat oleh Tuhan dengan begitu canggihnya, ya. Pernah nggak kalian ingat kejadian waktu kecil yang memilukan atau membahagiakan? Waktu TK misalnya, ada yang pernah kalian ingat, masih kalian ingat? Nah itu panjang kan? Kalau mungkin pacar atau mantan kan beberapa waktu yang lalu aja. Ya yang masa kecil aja nggak bisa terlupakan, tapi tersingkirkan karena kita sudah tidak memikirkan itu. Ya, jadi secara tekstual kalau ada istilah-istilah begitu, maka kita bisa memahami secara kebahasaan, oh itu penggunaannya kurang tepat. Oh yang tepat adalah, ya, makanya kalau ada istilah melakukan aktivitas baru agar itu tidak terfikirkan, lah itu yang benar. Ya, karena sesuatu yang kalian lakukan itu kalian anggap penting, kalian lakukan terus menerus, lah itu yang ada di otak depan. Otak depan itu yang akan terus kalian ingat, sehingga si X yang telah mengecewakan itu akan bergeser ke belakang. Nah kalau sudah bergeser ke belakang, rasa sakit pun itu sudah akan hilang. Apapun itu kondisinya, habis ditipu teman, ya, atau habis di kerjai teman dan lain sebagainya. Kalau dilupakan tidak bisa. Jadi kalau ada istilah saya maafkan tapi tidak saya lupakan, itu benar, karena memang kita nggak bisa melupakan. Tapi sepertinya kan kejam gitu kan ya. Tapi realitanya memang begitu, gitu kerja otak kita. Ya.
Jadi nanti harapannya minggu depan mulai kontekstual. Jadi apa yang sudah didapat itu nanti akan diproses di otaknya dan disampaikan. Nah, hasil membaca saya adalah strukturalisme bla 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 gitu ya. Bukan membaca lagi. Karena ketika dibaca ya saya yakin apa yang kalian baca hari ini kemudian saya tanyakan minggu depan mungkin sudah tidak ada. Karena hanya teks. Ya. Tapi mungkin karena sudah kebiasaan dulu dari SD, SMP, SMA textbook ngajarnya gurunya. Nek gak sesuai dengan buku disalahno ya. Makanya kadang yang seperti itu biasanya cepat hilang. Beda dengan ilmu pasti gitu kan, 1 tambah 1 2 gitu ya. Itu benar textbook, tetapi kalian kan juga memahami. Walaupun di dalam kehidupan 1 tambah 1 akhirnya juga tidak mesti menjadi 2. Ibu kalian menikah 1 dengan ayah kalian 2. Jadi berapa? Lah, ono jadi 3, ono jadi 4 gitu kan. Dalam kehidupan kan akhirnya begitu. Ya. Nah, itu yang maksudnya nanti kita memahami secara konteks, ya. Teks saja tidak cukup tetapi perlu juga konteks. Nah, konteks itulah yang akhirnya bisa bertahan. Ya, seperti itu. Apapun dalam hal apapun itu seperti itu ya sistem kerjanya. Jadi kalau sistem kita bicara ke karya sastra, ya aturan itu masuk ke dalam sistem. Ketika kita menulis puisi, ya. Saya mencoba menulis puisi. Kalian sudah tahu kan di dalam gambaran kalian puisi itu seperti apa? Ya, sekarang saya akan menulis. Oh, sorry. Malam Lebaran. Oke. Saya menyebut itu puisi. Bagaimana menurut kalian? Bagi Mawar bukan. Kenapa Mawar? Karena biasanya kan puisi itu lebih bermakna atau panjang. Biasanya ada 3 bait atau lebih. Mungkin seperti itu. Oke. Ada yang lain? Punya gagasan yang lain? Walaupun mengatakan itu bukan puisi, tapi mungkin ada alasan yang beda. Silakan, coba bersikap kritis. Zarul, apa pendapatmu? Menurut saya ini termasuk puisi. Kenapa itu disebut puisi? Karena keterikatan kata dari yang berakhiran an itu, Pak. Bunyi. Iya. Seperti itu. Ada sebagainya. Terus kalau dikaitkan dengan pendapatnya Mawar bahwa biasanya puisi itu terdiri dari beberapa bait, apakah ini memenuhi itu? Itu kan perspektif dia, Pak. Oh gitu. Iya. Yang lain silakan. Coba Dinda. Kalau menurut saya ini tuh bukan puisi juga. Karena alasannya dari segi membaca pun benar tidak
tidak mengandung makna yang lebih. Kan biasanya kalau puisi itu ada sedikit hiperbola, ada majas gitu kan. Ini tuh hanya sebuah kata-kata biasa dan kurang bisa disebut puisi karena hanya kata-kata biasa, Pak, menurut saya. Oke. Cukup ya, karena Sunnah Rasul 3 kali sudah menjawab. Nah, sekarang saya beri kata kunci. Ya, saya beri kata kunci. HP-nya ada paketannya ya. Nah, setelah ini ya, metode yang saya gunakan ketika mengajar begini itu adalah metode kalian bisa mencari informasi di internet dengan kata kunci dari saya. Ini adalah salah satu metode pembelajaran. Ya, karena kalian kelas pendidikan saya kasih clue ya, walaupun saya dosen sastra. Oke. Saya kasih clue baru, nanti langsung di searching Sitor Situmorang ya, terus masukkan malam lebaran di internet. Apa yang keluar di internet? Silakan, siapa yang sudah ketemu? Mawar, silakan Mawar. Apa yang kamu temukan? Di sini ini sebuah puisi dari Sitor Situmorang. Iya. Puisi ini teramat pendek, hanya selarik yang dibentuk dari 4 kata. Sebentar. Jadi ini sebuah puisi, bukan. Tadi saya menyebutnya bukan, tapi sebenarnya ini puisi. Oke. Ya. Siapa Sitor Situmorang? Siapakah Sitor Situmorang? Sastrawan dan wartawan Indonesia yang menulis sajak, cerita pendek, esai, naskah drama, dan naskah film. Oke. Fik ya. Nah, kita bicarakan, kita diskusikan. Ya. Apa yang tadi misalnya seperti ini, ada tadi dari tiga jumlahnya 9, terus yang berbicara 3, yang 1 mengatakan puisi, yang 2 tidak mengatakan puisi ya, yang berarti sisanya yang 6 tidak berpendapat, kan gitu ya. Nah itu ya, ketika berdebat antara Sahrul dengan Mawar dan Dinda, perdebatan itu yang namanya polemik. Kalau di dalam sastra akhirnya disebut polemik sastra. Ya. Pertama Sitor mengeluarkan puisi ini juga terjadi beda pendapat di antara para penyair, di antara para sastrawan. Mengapa? Ya seperti yang dialami oleh Mawar dan Dinda, maka penyair-penyair yang lain itu tidak mengatakan bahwa ini puisi. Ya, karena apa? Karena sastrawan-sastrawan saat itu berpikirnya masih konvensional, ya, bahwa puisi itu terdiri dari judul dan isi itu setidaknya ada bait-bait yang terdiri dari beberapa larik atau beberapa baris dari tiap baitnya. Tetapi Sitor Situmorang menulis puisi hanya berisi 1 larik, maka rame dibicarakan saat itu dan menjadi polemik sastra yang sangat hangat ya, dikritik banyak orang ya. Sitor Situmorang ini termasuk sastrawan besar nasional ya. Dia menulis ini di malam lebaran ya. Kalau kalian ini ada tadi yang tidak ada makna, tadi siapa? Saya. Mawar ya. Dinda menyebut tidak ada makna? Iya juga, enggak ya. Oke. Di malam lebaran itu dikatakan malam lebaran kalau apa? Hari raya. Ya mesti ya. Lebaran bagi orang muslim itu dikatakan lebaran setelah apa? Adanya apa? Puasa, hari kemenangan. Ayo. Apa? Takbir. Ya, sebelum takbir ada apa?
buka puasa, Pak. Oh, bulet ya kalian itu ya. Angel loh, berpikir luas ya. Hilang. Ini kan. Iya. Oh mungkin Domingas konteksnya nggak memahami, mengikuti aja ya, karena ini berbicara soal agama Islam di sini ya. Mohon maaf ya. Jadi ini ya akan menentukan ini. Ya, Kementerian Agama itu akan menyatakan ini dulu bahwa hilal itu sudah terlihat, maka akan dinyatakan malam Lebaran. Setelah malam Lebaran berarti ada takbiran. Berarti kalau takbiran meneh riyoyo. Ya. Itu ya, hilal. Tanda-tandanya hilal itu berarti melihat ini. Bulan. Ya, melihat bulan. Ya. Sitor Situmorang saat itu ya, dalam konteks saat itu dia melihat bulan di atas kuburan. Nah, dia menyatakan malam Lebaran walaupun Kementerian Agama belum menyatakan hari itu Lebaran, tapi dia sudah melihat itu. Maka dia menulis puisi karena dia seorang penyair. Dia tahu realita yang mengatakan bahwa besok belum Lebaran, tapi dia sudah lihat. Maka Sitor Situmorang akhirnya menulis puisinya. Walaupun coba dicek Sitor Situmorang agamanya apa. Kita cek. Itu cara kita untuk menggali teks dan konteks. Kristen. Tapi dia nulis ini Islam. Kenapa? Karena dia seorang penyair. Penyair itu ya berbicara terkait banyak hal. Ya. Apapun yang menjadi keresahan dia, mungkin saat itu kenapa sih orang Islam itu kok ribet? Mau hari raya saja kok ribet. Ya, kadang juga tidak barengan. Yang satu minta duluan, yang satu nggak mau duluan, kadang nggak bareng. Nah itu menjadi keresahan Sitor. Ya walaupun dia bukan orang Islam, akhirnya dia menulislah ini. Ya, ternyata Sitor sebagai orang yang non Muslim, dia ternyata paham ini. Ya, bahwa dinyatakan Lebaran kalau sudah melihat bulan. Ya dia nulis itu. Tidak ada yang menyangka kalau misalnya kita hanya melihat puisi kemudian nama, ya kita menduga mungkin Sitor orang Islam, tapi tidak. Dari namanya memang sudah kelihatan ya. Sitor Situmorang rata-rata di situ pasti non Muslim nama ini, ya kan? Tapi dia menulis saja Islam, Islami, malam Lebaran, ya. Karena di dalam agamanya bukan Lebaran sebutannya. Hari rayanya sebut apa kalau di agamamu apa? Kalau hari raya sebutannya apa? Paskah. Paskah sama apa? hari Natal. Paskah sama oh beda itu ya? Iya Pak. Ya. Kenapa kok dia menulis Lebaran? Berarti kan dia tidak berbicara soal agamanya kan? Nah itu keresahan seorang penyair, keresahan seorang sastrawan, bahwa segala sesuatu yang dia lihat itu bisa dia perjuangkan, bisa dia pikirkan, gitu ya. Nah ini, nah jadi konteksnya saat itu Sitor ya telah menerobos aturan puisi konvensional, ya. Dia menerobos itu sehingga banyak ditentang oleh orang, ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sitor ini sebagai gerakan baru puisi modern. Akhirnya muncullah pendapat ketika seorang penyair mengatakan tulisannya itu puisi, maka itu puisi. Selesai. Aturan baru akhirnya muncul, ya. Nah, makanya sistem itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Saat itu dulu semua sastrawan nggak sepakat kalau ini puisi. Ya, dari perdebatan panjang akhirnya muncul kesepakatan jika seorang penyair menulis sesuatu dan dia menyebut puisi disebut puisi. Ya, seperti itu. Sekarang saya beri kata kunci lagi untuk belajar di internet. Ya, puisi
Coba ketik kata kunci prosa, oh bukan prosa ya. Puisi lirik. Apa yang kalian dapatkan? Bentuknya puisi? Satu kata kunci lagi, puisi esai. Dah dapat? Apa yang didapatkan Mawar? Pengertiannya. Yang kamu dapatkan apa? Kalau puisi esai itu puisi yang menyampaikan moral dan sosial yang disampaikan dalam kata-kata sederhana. Kalau liris? Kalau Contohnya ada contohnya di situ puisi esai? sebentar. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Ada yang dapat contoh puisi esai? Silakan. Siapa namanya? Mita, Pak. Mita. Oke, Mit. Bentar, Pak. Bentar, Pak, HP-nya agak lemot. Di sini contoh puisi esai dari Denny J.A. Rahasia yang dibawa mati. Bentuknya kayak gimana? Kayak Jangan dibaca puisinya, tapi silakan berpendapat tentang bentuk puisi itu menurutmu gimana? ini puisinya tentang kayak kisah korban perkosaan, masal kerusuhan rasial Jakarta. Yang kamu lihat dari bentuknya saja, kamu melihat kasat mata bentuk puisi itu apa? Nggak usah dibaca puisinya. Kita sedang berbicara aturan, oke? Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak menceritakan tentang Bentuk. Bentuk. Oke, gini ya. Kalau ke saya berbicara bentuk, Mita, meja ini bentuknya gimana? sistem sastra. Mita, Ya, meja ini bentuknya gimana? segi empat, persegi panjang. Persegi panjang. Apa yang akan kamu bicarakan ketika Mita bentuk mejanya gimana? Apa yang kamu sampaikan? Bentuknya persegi panjang. Persegi. Nah, seperti itu. Sekarang saya ganti pertanyaan, Mita bentuk puisinya gimana? Bentuk puisinya. Kalau meja kamu bisa. Iya. Nah itu sekarang puisi, sampaikan bentuknya gimana? Bingung. Iya. Coba contoh itu digeser. Siapa namamu sebelahnya? Di sini iki. Siapa namanya? Nuvitalia. Hah? Nuvitalia. Nuvita. Ya, menurutmu gimana bentuknya itu? Iki puisinya. Nuvita. Belum dong? Belum bisa menyampaikan bentuknya? Coba Dinda, geser ke Dinda.
Ketika kita berbicara bentuk berarti kalian harus bisa menggambarkan fisik yang terlihat. Kalau kalian melihat meja berarti bentuknya dia persegi panjang, ya, berkaki 4, ya, berbahan kayu yang terlihat. Nah, kalau puisi itu bagaimana? Coba kalian sampaikan. Dinda bisa nggak menyampaikan bentuknya? Coba. Menurut saya ini bentuk puisinya pesan. Pesan. Pesan atau kurang lebih sindiran untuk pelaku. Oke, geser dulu. Ini terlalu jauh. Ini ngomong bentuk dulu. Mundur. Coba Mawar. Saya itu Domingas, ya. Diperhatikan. Izin menjawab, kalau menurut saya ini bentuknya kan pada dasarnya puisi kan kayak berbait-bait. Oke. Kalau ini kayak dialog, puisinya berbentuk kayak dialog gitu, kayak apa ya, percakapan. Puisinya kayak percakapan seperti itu. Ada berapa puisi di situ? Cuma satu toh? Nah itu ketika bicara bentuk, nah itu yang dilihat. Seperti itu tadi, ya. Ada bentuk yang lain biar nanti tidak menyangka bahwa puisi esai itu bentuknya gitu. Ada contoh lain nggak? Biar tahu bentuk-bentuknya. Secara konvensional berarti kan judul. Biasanya kalau puisi, ya, secara konvensional mungkin seperti ini, ya. Mungkin seperti ini. Yang pertama ini bait pertama, yang kedua, terus ketiga, dan pendek-pendek, gitu kan? Tidak panjang ini. Itu secara konvensional. Ini satu bait, ini satu bait, ini judulnya. Secara konvensional bentuk puisi kan begini, ya kan? Kemudian ada penyair juga yang akhirnya bermain bentuk, ya, bermain bentuk, ya. Ada yang membuat puisi itu bentuknya begini, tapi isinya kata-kata ini, ya. Ini ada judul, ya. Ini kata-kata ini dibentuk sampai kata-kata itu menjadi seperti pohon Natal, ya. Ada yang bentuknya zigzag. Ini bentuk. Kita bicara soal bentuk, ya. Berarti yang terlihat, yang nampak seperti itu. Ada yang sederhana lagi, biasanya yang sering, ya, katakan ini bait, ya. Kemudian yang anak SMA biasanya modelnya begini, ya, ini gini, kemudian ini balik lagi ke sini, ini balik lagi ke sini, ya. Ini bentuk, ya. Ada yang lurus, kemudian kalau dulu SMA mungkin nulis bait pertama gini terus digeser lagi ke sini, ini kembali lagi ke sini, kan pernah gitu ya, pernah nulis gitu ya. Nah, terus ada juga yang bermain bentuk. Nah, kalau ini rata kiri, nah, ada yang menulis rata kanan, ada yang begini, jadi nulisnya kayak nulis Arab. Nah, itu bentuk, ya. Kita lihat secara kasat mata, ya, oh ini beda. Jadi, itu tadi bentuk yang ketika saya bertanya bentuk-bentuknya seperti apa, nah maka yang kalian lihat itu apa? Itu bentuk fisik, ya. Maka biasa disebut tipografi, ya. Tipografi itu bentuk puisi. Dulu sudah diajari toh SMA toh tipografi atau sudah lupa? Enggak. Iya, SMA. SMK tidak menyinggung puisi sama sekali gurunya. Ya, itu setidaknya memang biasanya kadang skip ya. Banyaknya yang masuk ke sekolah biasanya ahlinya lebih memilih ke bahasa, sastra enggak. Sastra biasanya di skip. Maksudnya ya pokoknya diajar,
silakan ini dibaca, nanti dimaknai mananya kayak gimana gitu ya. Jarang diajar. Biasanya kan gitu aja ya. Di Jarang skip, diajar. enggak jarang diajarkan. Iya. Karena yang ajarkan juga mungkin belum paham. Nah, rata-rata biasanya guru bahasa di situ. Mungkin dari satu sekolah yang bisa mengajarkan sastra mungkin satu guru. Mungkin satu sekolah itu loh. Ya. Karena waktu saya SMP juga saya ingat satu guru yang bisa menjelaskan semua materi dari bahasa kemudian sastra. Ya, satu orang. Ya, entah itu ketemunya nanti di kelas 3 atau ketemunya di kelas 2. Dia. Waktu SMA juga saya menemukan hanya satu yang perfeksionis. Sampai beliau bisa membaca puisi yang enak di dalam kelas. Biasanya kan cenderung kalau guru-guru yang lain skip ya. Ada pembelajaran di situ materi baca puisi, tapi gurunya juga tidak memberi contoh baca puisi, di skip gitu. Biasanya memang seperti itu. Banyak ke bahasa. Ya, itu salah satu kelemahan. Sehingga sastra pun sama guru bahasa kan tidak disinggung. Ya juga nggak kenalan, ada. Ya, gurunya saja nyekip. Sehingga kadang genre karya sastra ya, bagaimana bentuk puisi, bagaimana bentuk cerpen, bagaimana bentuk dongeng, bagaimana bentuk fabel, itu kadang nggak ngerti ya. Fabel saya ngerti Pak, tapi TK dulu wis lupa. Dulu kayaknya bu guru itu pinter kalau soal dongeng gitu ya, guru TK itu sangat hebat. Tapi nggak tahu kenapa ketika masuk ke SD semua itu sudah hilang. Maka puisi nggak tahu, berarti memori puisi, baca puisi yang didapatkan mungkin saat TK ya. Guruku, gitu loh ya. Kan gitu udah biasanya baca itu ya. Nggak tahu itu mungkin dari guru TK atau guru SD ya. Itu kan menancap ya. Ketika ada lomba gitu kan, apapun puisinya, modelnya gitu ya. Modelnya kayak gitu ya. Nadanya. Pahlawan. Nah kan gitu dong. Nggak tahu siapa yang ngajari pertama itu ya. Itu sampai ada SMP ketika ada lomba coba kok gitu semua ya. Jadi kalau saya diminta juri itu enak, yang model gini-gini ya sudah nggak saya nilai, saya lihat sudah wis modelnya kayak gitu aja semua. Nanti mungkin dari lomba itu hanya 10 anak dari misalnya 100 atau 200, 10 itu yang lain, 10 ini loh yang dinilai serius. Karena beda lah, nggak tahu siapa yang ngajari, guruku gitu modelnya, nadanya itu ya. Jangan-jangan kalian kalau baca puisi juga gitu, jangan-jangan ya. Tapi kalau aslinya yuk ya itu kan bergantung bagaimana, ada poin yang namanya penghayatan dan intonasi loh ya. Saya kasih contoh puisi, saya kasih dikit aja ya. Gini aja ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu kan nggak kayak tadi, guruku, aku ingin, kan nggak gitu dong. Lah nggak tahu ini yang ngajari siapa gitu loh. Ketika lomba baca puisi, modelnya kok gitu semua. Apa mereka juga semayan kan nggak toh? Lah nggak tahu branding pertama itu dari mana. Saya ingin menelusuri siapa sih yang ngajari baca puisi begini itu. Karena ketika lomba baca puisi, ya gampang aja jurine ditinggal ambek merem walah ngene kabeh. Jadi nggak ada yang namanya intonasi, nggak ada namanya penghayatan, nggak ada. Jadi itu kesalahan yang mengakar gitu ya. Maksudnya karena mungkin terlalu banyak skip. Ya. Lah baru mungkin anak yang kenal dengan internet ya. Kan walaupun ada internet kadang itu juga modelnya langsung tiba-tiba langsung baca gitu ya. Nggak browsing gitu Pak. Kalau yang browsing mungkin ada sedikit nuansa. Dia sudah mulai membuat intonasi tinggi kayak gitu ya. Kemudian lantang. Tapi nada itu nggak bisa hilang. Ya. Nada nah itu nggak hilang. Kadang bacanya bagus kok pancik gini ya. Sudah melekat gitu loh. Kan gitu toh kalau ada yang baca puisi biasanya rata-rata begitu, dan tidak tahu siapa yang menanamkan di memori otaknya itu
siapa gitu loh ya. Berarti kalau guru TK berarti ketika ingin mengubah pola membaca berarti guru TK itu diajari teknik baca puisi dulu ya. Karena SD kan enggak ya kayaknya ya. Enggak. TK berarti ya. Ya, TK. Oh, berarti guru TK ini. Akarnya di guru TK berarti ya. Kalau mendongeng bagus. Karena mendongeng bisa penghayatan kan berubah kayak dubbing pengisi suara gitu kan. Iya. Kita bisa menirukan bentuk bunyi satu orang gurunya gitu ya. Kalau nanti jadi kelinci kan suaranya beda, jadi kerbau suaranya beda, itu sudah bagus. Tapi kalau puisi ya itu nggak tahu kok nah itu nggak tahu gimana caranya itu. Saya kadang stres mikir itu ya kalau ketemu lomba itu kok iso gini semua itu ya. Nah terlepas dari itu yang namanya aturan gitu ya. Jadi kalau baca puisi kan ada aturan, tidak hanya nulis, membaca pun ada aturan bahwa ada intonasi, ada vokal gitu ya, ada penghayatan. Kalau bacanya teknik vokalnya bagus, intonasinya bagus, artikulasinya bagus, penghayatan kurang bagus juga nanti garing. Garing itu ya kita nggak merasakan sesuatu tapi kita menemukan teknik-teknik baca yang bagus karena dia nggak pakai hati. Ya caranya kayak gimana kemarin ya, seperti yang dilakukan oleh siapa, Domingas, panggilanmu siapa? Miguel, yang dilakukan oleh Miguel saat menyanyi pakai hati itu, sehingga yang mendengarkan pakai hati, oh enaknya gitu, merdunya gitu, pakai hati. Lah kan ada yang orang menyanyi, orang baca puisi tetapi tidak pakai hati, tidak ada penghayatan. Sehingga yang mendengar adalah kemerduan suaranya. Banyak masih penyanyi-penyanyi top kita juga banyak kadang yang hanya menyanyi saja, nggak ada auranya. Entah kenapa ketika patah hati lagu-lagu itu kayaknya pas gitu, tiba-tiba nangis gitu. Nah itu kan. Nah pakai hati lah, berarti orang-orang yang menyanyi itu mungkin dia juga patah hati waktu nyanyi itu sehingga pas gitu kan, dia menghayati. Tapi dia mencoba menyanyi yang lain di album yang lain mungkin dia nggak pas gitu kan, karena penghayatannya nggak dapat di situ loh ya. Jadi ketika seseorang menyampaikan karya, menulis, membaca dan lain sebagainya itu pakai hati, yang menerima juga pakai Hati. Seperti itu aturan yang nggak bisa diubah. Jadi ketika kita membaca puisi berarti ada aturan larik, ada aturan baris gitu ya, di puisi-puisi konvensional. Bahkan ada bunyi yang tidak bisa ditinggalkan seperti di pantun a di syair, ab di pantun. Ya, bentuknya begitu. Nah, kemudian di puisi baru ada aturan yang hanya dibicarakan soal baris. Distikon untuk puisi 2 baris, tersina untuk puisi 3 baris, kuatriun untuk 4 baris, queen untuk 5 baris dan lain sebagainya sampai soneta. Soneta itu berapa? Hah? Musik ya, iya musiknya Pak Haji Roma Irama. Tapi betul, iya jumlahnya itu sesuai dengan soneta. Personilnya Bang Roma kan banyak toh. Berapa itu? Berapa soneta? 14. Coba hitung personilnya Bang Roma kan 14. Kenapa itu disebut soneta group ya? Karena jumlahnya 14. Lah orang dulu-dulu masih memperhatikan itu, cerdas-cerdas, gak angger gak jeneng ae. Ya sangat-sangat diperhatikan oleh orang-orang dulu. Ya karena orang dulu memang masih terikat dengan aturan. Jangan heboh gitu ya orang dulu, sekarang kok enggak. Ya karena dulu memang banyak aturannya. Orang secara langsung itu terikat dengan aturan-aturan itu. Ya. Itu tidak hanya di dalam puisi, di dalam kehidupan juga begitu. Di zaman waktu saya kecil, anak perempuan ya, itu masih nggak boleh keluar sampai jam 9 malam. Nggak boleh. Kalau ada sudah cap miring. Anak nakal itu. Ya. Mentok jam 9 malam. 20 tahun di atas saya ya, maghrib di luar rumah ya, matahari sudah nggak ada, perempuan masih di luar rumah, itu aib bagi sebuah keluarga
20 tahun ke depan setelah kemudian zaman saya jam 9. Kalau sekarang jam 2 pagi masih ada di jalanan. Iya kan? Nah, itu aturan itu terus berkembang, terus berubah. Kenapa? Dulu pertama itu alasannya kerja. Gak boleh keluar malam, wong shiftnya shift 2. Ya. Shift 2 itu masuk setengah 3, pulang jam 11 malam. Alasan kerja, akhirnya masyarakat memberi toleransi. Oh, nggak apa-apa kerja, jadi nggak, aturan itu bergeser. Nah, ternyata shift itu nggak hanya menjadi 2, akhirnya shift itu juga menjadi 3. Berangkat malam, pulang pagi, kayak bencong. Kalau zaman dulu kan gitu. Mulai isu kayak bencong kan gitu toh, perspektifnya orang-orang dulu. Ya, bencong itu karena dulu ya belum ada gerakan-gerakan apa istilahnya, gerakan apa ya, LGBT. Belum ada gerakan-gerakan LGBT. Jadi semua waria itu pasti kalau malam mangkal, memberikan servis. Jadi ya pulangnya pagi, sehingga yang namanya waria, wanita setengah pria itu ya dimusuhi atau dibenci oleh masyarakat. Ya, stigma negatif nempel di dia. Nah, akhirnya mereka punya perkumpulan, ya gimana agar keberadaan mereka itu diterima oleh masyarakat. Ya, karena ada eksistensi di situ, ya. Ilmu humaniora meneliti juga. Ya, akademik meneliti, mereka itu akhirnya juga melakukan pengajian rutin, ya. Akhirnya berlahan-lahan mereka diberi pelatihan. Ada yang menjahit, ada yang buka salon, gitu ya. Akhirnya kalian kan mungkin kadang pergi ke salon menemui waria-waria itu buka praktek gitu kan, bukan praktek servis lagi, tapi praktek untuk potong rambut, kecantikan dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang posisinya waria itu sudah diterima oleh masyarakat. Setelah sudah diterima oleh masyarakat karena mereka mapan, akhirnya mereka banyak yang melakukan perawatan bahkan operasi. Seperti di Thailand. Indonesia sekarang sudah seperti di Thailand, waria itu sudah nggak kelihatan mana perempuan, mana waria. Waria sekarang cantik-cantik. Ya. Iya kan? Seperti di Thailand, membedakan laki-laki dan perempuan di Thailand itu sulit. Ya, sangat sulit. Nah, kalau dulu mungkin sebatas suntik untuk hormon apa kalau cewek itu progesteron ya, sehingga payudaranya dia bisa terbentuk. Jagunnya yang nggak bisa hilang, akhirnya operasi, kemudian potong alat kelamin. Nah, kalau sudah sampai seperti itu sudah nggak ada bedanya hanya di dalam, nggak punya kandung kemih untuk melahirkan, itu nggak bisa, sulit untuk operasi itu, masih sampai saat ini belum ditemukan. Ya, jadi seperti itu tuh aturan. Terus ya ada perubahan-perubahan dalam kebudayaan, itu namanya dinamika budaya. Nah, kalau di dalam sastra juga ada aturan-aturan itu akhirnya berkembang sampai akhirnya Sitor Situmorang menulis puisi ini malam lebaran bulan di atas kuburan, sehingga akhirnya terbentuklah aturan-aturan yang disepakati, seperti sifat bahasa, bahwa bahasa itu sifatnya apa? Universal. Sifatnya apa bahasa? Ya, itu seperti itu. Kalau sudah disepakati baru orang paham. Nah, ini butuh kesepakatan juga, butuh polemik juga. Akhirnya puisi itu muncul aturan, kalau seorang penyair nulis kemudian dia menyebut itu puisi, maka itu puisi. Sampai akhirnya bentuk-bentuk akhirnya muncul, bentuk cemara, bentuk Z, bentuk kursi, bentuk telinga. Ya, ada permainan-permainan bentuk di sana. Nah, di situ, nah setelah bentuk-bentuk itu muncullah aliran. Ya. Aliran-aliran dalam sastra, tapi aliran dalam sastra itu mengikuti aliran dalam seni rupa yang hampir sama. Ekspresionisme, jadi yang mengekspresikan diri. Ya, aliran-aliran itu akhirnya muncul karena apa? Karena sudah ngomong bentuk, puisi sastra itu sudah ngomong bentuk. Ya, yang ada aliran adalah bentuk. Bentuk itu ada di seni rupa.
Nah, akhirnya aliran-aliran di seni rupa masuklah ke sastra. Seperti yang ditulis oleh Dinda tadi, ada beberapa ahli ya di situ ya. Nah, memang seperti itu. Di dalam sastra ada arena-arenanya. Arena itu dibicarakan oleh Pierre Bourdieu. Kalau dari kebahasaannya Sigmund Freud. Nah, kemudian kalau dari bentuk dan struktur tadi berbicara Levi-Strauss. Akhirnya sastra dan struktur sastra yang nanti akan kita pelajari pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah habis. Ya, jadi untuk sastra dan struktur dan ya, struktur sastra itu ada apa saja, nah itu dibicarakan di pertemuan selanjutnya yang sudah ditulis ini ya. Oke, nah ini kalau sudah bicara seperti ini nanti teoretis ini sudah. Oke, seperti itu untuk sistem dan karya sastra. Ya, adanya karya sastra kemudian melahirkan adanya sistem. Ya, akhirnya disepakati karena disepakati semuanya. Akhirnya menjadi sistem sastra. Awalnya adalah dua hal yang berbeda ya, karena semua orang akhirnya menyepakati sehingga sastra itu akhirnya punya sistem, punya bentuk, punya aturan ya, mulai dari tradisional baru hingga kontemporer saat ini. Ini masuk ke kontemporer ya, puisinya Sitorus Situmorang puisi kontemporer ya. Kalau puisi lama itu ya berarti pantun, syair, gurindam ya, mantra, itu puisi lama, talibun. Nah, kemudian masuk ke baru ya, distikon ya, tersina, kuartet, queen, sektet, septima hingga soneta. Itu puisi baru berdasarkan bentuk. Nah, sampai akhirnya sekarang sudah nggak ada bentuk lagi, disebut kontemporer, sudah nggak ada aturan lagi ya, bebas berekspresi, karena itu disebut aliran ekspresionisme, bentuk untuk mengapresiasikan diri ya, apa yang dia rasakan, apa yang dia resahkan. Mungkin Sitorus Situmorang saat itu resah melihat saudara-saudara di dalam agama Islam mau merayakan hari besar saja perlu berantem dulu gitu. Sitorus Situmorang itu akhirnya sedih melihat saudara-saudaranya ya, akhirnya nulislah Malam Lebaran, bulan di atas kuburan, sehingga takbiran tuh ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk materi hari ini di sistem sastra. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan ya. Berarti kalau sekarang ya, sekarang ya kalau membuat puisi berarti harus mengikuti aturan aliran atau kontemporer. Contohnya ketika saya membuat puisi, saya menyebutnya itu puisi, tapi tidak mengikuti aturan atau aliran gitu. Jadi kalau saat ini karena kamu lahir di zaman yang sudah sampai terakhir, ya kamu boleh memilih mau nulis puisi yang tradisional, yang baru, atau yang kontemporer. Sah, boleh. Jadi kalau mengikuti bentuk-bentuk boleh, tanpa bentuk juga boleh, atau membuat seenakmu dewe juga boleh. Tetapi karena kamu, pertanyaannya kamu siapa? Apakah kamu sudah dikenal orang lah? Karena itu arena produksi seperti teorinya Pierre Bourdieu, maka kamu nulis sembarang kali juga nggak akan dibicarakan orang karena nggak tahu siapa kamu. Nah, arena itu perlu kamu rebut ya. Maka kalau kamu ingin sesuatu berarti nulis sering, kan gitu aja, sehingga nggak ngefek kamu nulis gini kayak gini, orang-orang yang biasanya nulis puisi masih belum tahu kamu, maka nggak akan peduli ya. Yang peduli adalah circlemu, seberapa luas circlemu itu untuk soal perpuisian. Misalnya satu kelas ya berarti yang peduli, yang membicarakan hanya orang satu kelas ya. Kalau ingin lebih luas berarti dikenalkan lebih luas, satu unim ya. Berarti kamu harus memberitahukan bahwa kamu nulis puisi ya. Circle itu yang harus diperjuangkan, baru nanti akan ada polemik-polemik. Nah, setelah ada polemik, maka kamu harus tahu
Ya. Taunya gimana? Saya nulis gini dengan alasan begini. Intinya kamu tahu alasan itu ketika nanti ada perdebatan yang mendebatmu. Nah, jadi gitu. Tapi jangkauannya masih panjang ke sana ya. Tapi kalau saat ini kamu sah, boleh milih apapun boleh. Tapi nggak akan muncul polemik seperti ini. Karena apa? Karena kamu belum dikenal orang. Kecuali kamu kalau sudah dikenal orang seperti Saud nulis sesuatu yang fenomenal ya ditentang banyak orang karena sama-sama kenal, orang banyak tahu sudah banyak membaca gitu ya. Nah kalau kamu menulis sesuatu yang baru gitu ya, ya sah-sah saja boleh, tapi pasti nggak akan menjadi permasalahan di dunia sastra karena kamu belum muncul ke sana, kamu belum mengibarkan bendera ke sana. Ya perlu perjuangan untuk itu gitu. Tapi kalau atas jawabanmu tadi ya boleh kamu pilih yang mana apapun boleh, asalkan kamu tahu alasannya. Ya kamu mau bentuk estetika bermain kayak gitu ya, hanya nulis kotak kamu menyebut puisi boleh alir, tapi kamu harus tahu yang kamu lakukan itu apa. Jangan sampai kamu membuat puisi dengan garis kamu sebut puisi itu apa maksudnya, saya nggak tahu. Nah itu kan sama saja kamu bunuh diri. Maksudnya melakukan sesuatu tapi nggak tahu yang dilakukan itu apa gitu kan. Nah makanya pentingnya kalau mau melakukan sesuatu harus tahu dulu lah ini alasan saya melakukan ini. Kalau orang nanti berbicara belum mengarah ke apa yang sudah kamu pelajari sebelum menulis, ya anggap mereka nggak tahu, ya sudah selesai, kalau usah dihiraukan. Tapi kalau misalnya oh kamu aliran ekspresionisme ya, kok puisimu gini-gini, lah di situ kamu boleh berbicara sehingga diskusi itu akan terbangun. Nah selama nanti Indonesia kan begitu ya, kadang nggak paham itu sudah berkomentar ya kan, tulisannya panjang, beritanya panjang gitu ya, mereka nggak membaca tapi komen, mengomentari komentar gitu kan. Indonesia itu seperti itu, beritanya nggak dibaca tapi komentarnya kok banyak komentarnya ya, dibuka klik, jadi komentar dari komentar, mereka nggak tahu yang dibaca apa gitu. Indonesia seperti itu ya, nggak nonton dulu, nggak baca dulu tapi komentar, yang dikomentari adalah komentar sehingga nanti ruame itu jadi viral gitu ya. Makanya sesuatu yang viral itu kadang berbahaya karena apa? Viralnya itu nggak disengaja, karena orang-orang itu kan latah, kita itu kan latah, kita itu punya budaya latah. Orang komen ikut komen, orang rasan-rasan ikut rasan-rasan, pokoknya melu gitu loh, enak gitu ya. Pemane nek gratis, pemane dapat uang saku lo semeneng gitu. Pola kita seperti itu ya. Jadi semakin banyak kalian tahu, maka kalian nggak kagetan ya. Nggak kagetan itu berarti tidak mudah goyah ketika ada sesuatu. Pentingnya punya pengetahuan di situ. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Jika tidak ada, maka cukupan kita akan berbicara, atau kalau memang waktunya nggak nutut berarti akan saya buatkan video berbicara soal strukturalisme ya, karya dan struktur sastra, atau dalam aliran strukturalisme. Ini kan sudah dibuatkan laporan bacanya tadi, ini orang Mita ya, Mita saja. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe.